Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menunjukkan mata kuliah kita, Image Processing. Hari ini saya akan memberikan materi dengan judul filter. Filter ini bertujuan untuk membuat suatu citra itu menjadi lebih baik atau menjadi lebih artistik. Jadi ada nilai tertentu yang diberikan untuk menjadi artistik. Nah, saya akan masuk pada materi pertama. Kita masuk ke materi Lopez. Jadi Lopez ini atau dalam bahasa Indonesianya berarti lolos bawah. Jadi tujuannya dia untuk membuat suatu citra. Jadi tujuannya itu dari citra yang awalnya ngeblur itu kemudian noise-nya itu akan dikurangi. Jadi tidak terus secara sempurna gambar itu dikembalikan, tetapi paling tidak noise itu dikurangi. Nah, caranya begini. Jadi pada blok-blok yang pada blok bitnya itu semuanya akan nanti dibagi dengan 9. Jadi rumusnya seperti itu, rumus patentnya seperti itu. Jadi tiap blok nanti setiap 3 blok itu nilainya dijumlahkan kemudian dibagi dengan 9. Nah, caranya seperti apa? Caranya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya di setiap blok ini diambil nilai tengahnya, ya, diambil nilai tengahnya. Nah, nilai tengahnya ini yang nanti akan diisi pada blok yang baru. Jadi misalnya seperti ini. Awalnya kan nilainya 139. Kemudian setelah melalui proses nilainya menjadi 142. Nah, caranya seluruh blok ini yang ada di 3 blok ini itu semuanya nanti dijumlahkan dari 138 ke kanan, kemudian 145 ke kanan, kemudian 154 ke kanan, kemudian dibagi dengan angka 9. Nah, seperti itu. Nah, terus bagaimana apabila kalau nilainya ada di sebelah pinggir? Maka tekniknya seperti ini. Jadi kita membutuhkan nilai bantuan. Nah, saya akan membuka Excel. Nah, aslinya matrik ini yang di tengah ini ya, yang di tengah. Nah, apabila nilainya itu akan menghitung yang ada di sebelah pinggir, maka kita membutuhkan kepanjangan dari matrik. Nah, caranya begini. Jadi nilainya ini sama ya, ke bawah ini nilainya sama dengan yang matrik utamanya ya. Kemudian yang di atas juga seperti itu. Nah, nilainya sama. Demikian juga dengan yang sampingnya ya. Samping kiri ini nilainya semuanya sama. Ya, kalau di Excel kita tinggal copy saja. Di sebelah kiri juga begitu. Di sebelah kanan juga seperti itu, nilainya sama. Ini. Ya, jadi tinggal di copy saja. Nah, nanti ini yang akan menjadi nilai bantuannya. Nah, jadi angka 160 ini didapat dari sini. Didapat dari blok yang ada di sini. Ya, saya beri warna lain biar agak jelasnya. Ini ya, warna hijau ini. Jadi 136 menjadi 160 ya. Nah, tekniknya seperti itu. Jadi 3 blok ini dijumlahkan seperti ini ya. 3 blok itu dijumlahkan jadi mulai dari 141 ditambah 205 ditambah 184. Nah, terusnya kemudian dibagi dengan angka 9. Begitu pula dengan yang di pinggir ya. Yang di pinggir juga seperti itu. Jadi bloknya itu nanti mulai dari sini 140 ya, 140, kemudian nilai bantuannya di sini 192. Seterusnya dari kiri ke kanan. Nah, nanti akan menghasilkan angka 163. Nah, caranya seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ini perluasan matriknya tadi. Caranya seperti itu, semuanya di copy ke kiri, kanan, atas, bawah untuk sebagai matrik bantuannya. Nah, kita masuk ke matrik
lolos atas atau high pass. Di high pass ini tujuannya untuk membuat suatu citra itu menjadi lebih tajam. Ya, caranya bagaimana? Caranya nilai-nilai aslinya itu dikurangi. Ya. Nilai-nilai aslinya itu dikurangi, bisa dikurangi. Kalau di dalam contoh sini angkanya bisa dengan teknik yang sigmanya sama dengan 0 atau sama dengan 1, tetapi semuanya ini sama saja. Jadi dia hanya memberikan nilai itu jadi di angka 8 atau di angka 5 itu nanti sama-sama mengurangi. Nah, caranya seperti apa? Caranya seperti ini. Jadi kalau mau saya belum pindah ya, belum. Nah, saya ulangi lagi yang ini. Jadi filter high pass itu bertujuan untuk membuat suatu citra lebih tajam. Nah, kemudian caranya bagaimana? Caranya dengan nilai pada nilai-nilai itu dikurangi. Nah, di dalam contoh sini nilai kernelnya itu misalnya sudah ditentukan. Misalnya pada ada blok 1 itu bisa dikurangi dengan nilai 8 atau dikurangi dengan nilai 5. Artinya begini. Jadi pada nilai tengahnya itu nanti dikalikan dengan 8. Nah, nilai tengahnya, jadi sesuai kernelnya ini, nilai tengahnya itu nanti dikalikan dengan 8 atau sebenarnya bisa dikalikan dengan 5, tetapi kita pilih coba pakai angka 8. Misalnya begini, misalnya di hasil yang blok kosong ya, di blok kosong itu ada angka minus 30. Nah, minus 30 itu berasal dari sini, jadi dari 138 dan seterusnya. Nanti ketika tiba di angka tengah, itu angka tengahnya itu dikalikan dengan 139 ya. Angka tengahnya itu dikalikan dengan 139. Nah, caranya seperti itu. Kemudian seterusnya diminuskan lagi sehingga hasilnya adalah minus 30. Nah, di dalam matriks citra itu kan tidak ada nilai minus. Nah, nilai minus itu diganti dengan nilai 0. Nah, jadi tidak ada nilainya. Jadi kalau 0 itu berarti kan gambarnya adalah putih. Ya, di sini nilainya 0. Kemudian ini di angka 152 ini awalnya kan 184, kemudian menjadi 152 itu dari hasil ini ya. Ini yang berwarna merah ini adalah citra matrik bantuannya. Jadi diminuskan dulu ya 140 dan seterusnya ke kiri ke kanan, akhirnya tiba di angka tengah 180 itu dikalikan dengan 180, kemudian terus dikurangi menghasilkan nilai 152. Kemudian yang minus 73 itu juga sama seperti itu, yang kita cari ini di angka 141. Kemudian hasilnya menjadi minus 73 itu dari seperti itu, dari mulai angka 140 ke kanan dijumlahkan, akhirnya tiba di angka tengah dikalikan dengan 8 ya, tengahnya 141. Nah, menghasilkan angka minus 73. Nah, minus 73 ini nanti dinolkan. Nah, hasilnya dinolkan. Nah, kemudian kita masuk ke median. Median ini juga hampir sama, untuk membuat suatu citra itu noise-nya itu berkurang. Nah, caranya kalau ini lebih simple ya, untuk angkanya lebih simple. Oh, ini contohnya belum ada ya. Saya lihatkan ke Excel-nya saja ya. Ini. Nah, ini saya ke filter median. Nah, ini caranya pengurutannya istilahnya kita memakai tekniknya matrik integral. Jadi caranya begini. Untuk mempermudah sudah saya beri warna. Jadi cara mengurutkannya itu miring ya. Cara mengurutannya itu miring. Jadi mulai dari 125 ke 133, kemudian diikutkan ke biru 138,
139, kemudian 145 dengan 145 ya, kuning dengan kuning. Kemudian ini 145 dengan 154 ya, hijau. Kemudian terakhir 157. Cara pengurutannya seperti itu. Kemudian diambil nilai tengahnya, ketemu 145. Ini di sini. Ya, awalnya nilainya 139, kemudian menjadi 145. Juga seperti itu, misalnya yang di pinggir kita membutuhkan kepanjangan matriknya ya, jadi awalnya 180 itu kemudian menjadi 141. Caranya seperti itu, diurutkan 192 ya, 184 ya, kemudian 140 ke 140 ke 180, kemudian 141 ke 141 ke ini harusnya ke 127 ya. Oh ya benar, 127. Kemudian 186 ke 184, kemudian terakhir 136. Hasilnya seperti itu, 141. Kemudian berikutnya juga dengan yang di kanan bawah juga seperti itu. Cara cara pengambilan nilai tengahnya hampir sama. Oke, kemudian saya masuk ke filter Robert. Nah, kalau filter Robert ini dari 3 blok itu dipilih yang kanan bawah, jadi nanti diselangkan. Nah, caranya seperti itu. Saya ganti dulu slide-nya belum. Saya ulangi, jadi filter Robert itu caranya per 3 blok, dia yang paling kanan bawah itu nanti disilangkan ya, disilangkan. Ini contohnya seperti ini, 100 sudah saya beri anak panah untuk mempermudah. 145 nanti di rumusnya begitu, 145 dikurangi 139, kemudian 157 dikurangi 133, itu kemudian dua nilai itu nanti dijumlahkan, hasilnya ini 30. Demikian juga yang 267 seperti itu ya, jadi hasil penjumlahan dari 127 dikurangi 180, kemudian 136 dikurangi 180. Mohon maaf ini keliru, jadi ini harusnya 136 dikurangi 184. Ini kemudian jumlahnya juga keliru. Saya akan masuk ke filter Robert ya, di sini. Nah, saya pindah ke Excel karena itu ada kekeliruan. Nah, ini jadi rumusnya bisa saya masukkan ya. Misalnya ini sama dengan dalam kurung 127 dikurangi 180, kemudian dijumlahkan 136 ditambah 184. Nah, seperti ini. Kurungnya kurang 1. Nah, harusnya seperti ini ya. Jadi mohon maaf, ini dikurangi terus hasilnya ini hasilnya minus 101, berarti dia tetap dinolkan ya. Kalau minus angkanya dinolkan ya. Nanti coba bisa dihitung lagi kalau misalnya saya ada keliruan, tetapi pada prinsipnya rumusnya seperti itu ya. Jadi rumusnya 127 dikurangi 180, kemudian 136 ya, jadi antara angkanya benar ya, 127 dikurangi 180 dijumlahkan dengan 136 dikurangi 180 ya, benar. Oke, hasilnya ini minus 101, berarti dia dianggap 0. Nah, dan seterusnya juga seperti itu, bergerak ke kiri ke kanan, itu nanti tekniknya sama seperti itu ya. Jadi misalnya ini dari sini, berarti dia bergeraknya nanti ke sini ya, diambil nilai yang tengah.
terus nanti bergerak lagi dari sini ke sini ya, per 3 blok ya, per 3 blok, kemudian diambil nilai tengahnya ya, seperti itu. Oke. Nah, saya akan masuk lagi ke filter Sobel. Nah, kalau ini nilainya itu nanti yang tengah dikalikan dengan angka 2 ya. Nilai tengah itu nanti dikalikan dengan angka 2. Nah, caranya bagaimana? Cara pengurutannya seperti ini. Nomor 1 sudah saya beri warna. Jadi untuk yang awal blok kurung kerawal yang awal itu nilainya seperti ini, yang di hijau dulu ya, dari bawah dulu 154, kemudian nilai tengah. Nah, nilai tengahnya kemudian dikalikan dengan 2, kemudian dijumlahkan dengan 145 kurung. Nah, yang kedua itu nanti yang ini, yang biru itu yang berarti yang atas, ya. Jadi nilai tengahnya 125, dia dikalikan dengan angka 2. Kemudian yang ketiga itu yang tengah ya, tengahnya berarti dia 139 dikalikan dengan 2. Kemudian yang hitam itu yang terakhir, yang hitam itu terakhir itu penjumlahan dari ini kiri yang sebelah atas. Jadi mulai dari angka ini ya, yang sudah saya blok, mulai dari 138, 145 sampai 154 ya, nilainya itu yang dijumlahkan ya. Kemudian jangan lupa nilai tengahnya 145 itu dikalikan dengan angka 2 begitu. Nah, terus kita masuk ke bagian akhir, ke filter Gaussian. Nah, jadi kalau Gaussian itu dia memberikan efek citra itu lebih smooth ya, lebih smooth. Jadi nanti caranya per 5 blok ya. Jadi per 5 blok itu nanti ada bagian blok yang dinolkan ya. Nilainya bloknya bloknya dari 5 blok itu dibuat menjadi 3 blok ya. Dari 5 kali 5 kemudian diubah menjadi 3 kali 3 per 5 blok. Nah, ini saya perkecil angkanya ke 5 blok. Misalnya saya beri contoh seperti ini per 5 bloknya seperti ini. Kemudian diketahui kernelnya seperti ini ya. Kernelnya misalnya sudah ditentukan angkanya seperti itu. Nah, kemudian jadi hasilnya bagaimana? Nanti itu di per 3 blok itu nanti dijumlahkan ya. Seperti ini. 123 dikalikan dengan 0,75, kemudian dijumlahkan dengan 123 dikalikan dengan 0,124, kemudian dijumlahkan dengan 156 dikalikan dengan 0,74, terus ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan begitu ya. Jadi sampai terakhir di angka 126 ya, dikalikan dengan ini ya, blok yang 0,75. Nah, nanti blok yang paling pinggir itu nanti dinolkan semua, tetapi tidak di cropping ya. Kalau di konvolusi itu kan di cropping, tapi kalau di di Gaussian ini dia tidak di cropping, tetapi nilai pinggirnya per 5 blok itu dinolkan. Nah, seperti ini ya. Nah, tetap ini dipakai kalau misalnya blok ini kan hanya saya perkecil menjadi 5 blok. Jadi aslinya bisa misalnya 1000 blok ya. Jadi per bloknya itu per 5 blok nilainya pinggirnya itu nanti dinolkan semua. Jadi seperti itu. Nah, tujuannya dari Gaussian blur ini seperti ini ya, dari gambar aslinya yang lebih jelas ya, kemudian diberi efek lebih smooth gitu. Nah, seperti itu. Jadi ya karena ini bloknya sudah jadi yang kita lihat itu ini kan gambar resolusi yang sudah dikecilkan dengan luminasi ya. Jadi kita melihatnya sudah rapat. Nah, hasilnya itu kalau angka-angka yang 0 itu dia merapatkan pada gambar-gambarnya itu, jadi lebih mensmoothkan, diberi nilai 0. Jadi per 5 blok itu misalnya ini kecil sebagai per 5 blok itu dia angkanya 0, jadi nggak kelihatan tidak begitu kelihatan kalau di sini ya. Jadi tapi kalau diperbesar nanti akan kelihatan warna-warna putihnya per 5 blok begitu.
Oke. Untuk tugas mahasiswa hari ini melengkapi pada blok-blok yang saya kosongkan. Jadi silahkan latihan dengan rumus yang sudah saya presentasikan. Nah, apabila masih bingung, ada pertanyaan, silahkan ditanyakan ke saya by WhatsApp juga boleh. Kalau saya belum jawab, ya silakan WhatsApp lagi ya, saya diingatkan karena tugas saya cukup banyak ini, jadi saya membaginya agak susah di kampus kita. Oke, terima kasih. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.